like a Hellcat. Selamat siang kembali sahabat auto lover di seluruh dunia, seluruh Indonesia juga. Saya lupa menyapa. Oke, pagi ini saya akan memberikan edukasi kepada anda semua bahwa Kenzo sekarang sudah hadir di Probolinggo dan memberikan edukasi kepada para penontonnya. Ya, di sini sudah ada beberapa barang untuk kami edukasikan kepada anda semua. Ya, jadi ketika anda memiliki mobil, hal yang paling pertama kali diperiksa adalah oli mesin. Alias yang dirawat adalah oli mesin, karena oli mesin ini adalah ibarat darah pada manusia. Ya, jadi olinya harus bagus. Sama halnya kalau manusia darahnya kotor, pasti akan banyak penyakit. Sama halnya mobil juga. Kalau oli anda itu kotor dan apalagi tidak bagus, pasti akan cepat aus itu dalaman mesinnya. Ya, itu adalah fungsi dari oli mesin, ibarat darah pada manusia. Berikutnya adalah filter oli. Filter oli ini adalah sebagai penyaring oli atau pada diri manusia ini seperti ginjal. Jadi kalau misalkan ini dia rusak atau dia ini buntu, otomatis sirkulasi oli tidak akan lancar, sehingga akan menyumbat untuk jalur oli mesin di dalam. Dan nanti kalau kekurangan pelumasan, otomatis mesin akan menjadi panas dan suara mesin cenderung kasar. Nah, ini adalah dua poin utama di bagian mesin, oli mesin dan filter oli. Nah, berikutnya kita masih membahas masalah pelumas ya. Jika mobil anda adalah Matic, karena di Kenzo ini adalah spesialis Matic di Probolinggo ya, jadi oli Matic harus selalu diganti pada saatnya, paling tidak itu maksimal ya. Untuk yang masih baru mungkin 40.000 km baru diganti, tapi standarisasinya adalah 20.000 km. Karena kenapa? Ketika mesin berputar dan di dalam transmisi itu pasti ada yang namanya konverter. Mana itu barangnya konverter? Tidak ada contoh ya. Dia akan tetap berputar dan olinya tetap bersirkulasi. Nah, di situ kilometernya tidak menghitung, tetapi putarannya tetap menghitung. Makanya harus 20.000 km sebaiknya diganti oli Maticnya supaya awet. Karena kenapa? Ketika anda lalai dalam penggantian oli Matic, ketika Matic itu rusak, biayanya lumayan. Dapat motor satu ya sekitar 15-20 jutaan lah, umumnya segitu. Nah, makanya harus diganti pada saatnya. Di sini ada Dextron 2. Ini juga bisa untuk Matic, tapi Matic yang lama-lama ya, untuk kecepatan yang rendah-rendah. Nah, paling enggak 4 speed ya. Atau bisa juga untuk oli power steering ya, oli power steering ya. Dimana kalau mobil-mobil yang sudah menggunakan power steering dan menggunakan minyak, itu harus diganti maksimal 30.000 km. Tujuannya apa? Supaya seal-seal yang ada di dalam power steering ini dia terawat ya, terawat dan tidak gampang bocor. Karena kalau sudah bocor, aduh biaya lagi, rempong. Sudah biaya, nambah oli lagi, sama saja ya. Jadi sebaiknya diganti olinya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, itu masalah pelumasan. Nah, berikutnya masalah performa engine ya. Performa engine ya. Hal yang pertama diperiksa adalah masalah pengapian. Nah, ini kita bahas masalah mesin bensin terlebih dahulu ya. Masalah pengapian, harus pastikan bahwa busi ini benar-benar bagus. Nah, karena mobil bensin itu tergantung dari pengapian busi itu sendiri. Jadi selalu bawa ke bengkel untuk dipastikan bahwa mobilnya itu prima. Paling enggak ya 6 bulan sekali, maksimal itu 1 tahun sekali. Nanti akan dibarengi dengan proses carbon clean ya. Jadi proses carbon cleaning adalah proses pengangkatan kerak-kerak di dalam ruang bakar, dimana harus menggunakan cairan. Kalau dulu belum ada cairan, itu dibongkar, disusruk pelan-pelan supaya kotorannya hilang. Tapi sekarang sudah ada cairan untuk menghilangkan. Mereknya tidak saya sebutkan karena nanti dikira saya adalah pamer merek, padahal saya tidak pamer merek, saya hanya mengedukasi saja ya. Nah, itu udah carbon cleaning supaya ringan lagi tarikannya. Oke, kalau mesin sudah oke, tarikan sudah oke, jangan lupa ketika mesin kencang kita harus tidak lupa mengerem. Nah, tidak lupa mengerem. Di sini ada minyak rem, ada master cylinder, ada kampas rem. Nah, di mana ini paling tidak maksimal 20.000. Nah, standarnya sih 10.000 km. Harus diperiksa, harus dibongkar. Nah, nih contoh kampas rem yang masih baru, yang masih bagus. Ini kampasnya ini biasanya kalau sudah habis dia ini akan kurang makan ya, kurang makan. Bukan berarti dia tuh tidak lapar ya. Dia kurang makan karena kampasnya sudah tipis, dan jangan sampai kehabisan sampai di besi sini ya. Karena kalau sudah sampai di besi pasti akan termakan kondisi dari cakram itu sendiri, dan itu pasti akan berbahaya ya. Dan berikutnya ada namanya master cylinder belakang. Fungsinya adalah menekan dia punya kampas rem yang belakang ya. Jadi ini ada silinder ya. Ini di dalamnya adalah seal.
seal karet ya. Jadi pastikan jangan sampai dia bocor, karena kalau sampai dia bocor pasti berbahaya. Biasanya dia tuh bocor karena telat penggantian minyak rem ya, minyak rem. Nah, harus rutin diganti setiap maksimal 20.000 km ya, harus diganti. Tujuannya supaya apa? Memelihara atau merawat dari seal-seal di dalam rem tersebut. Oke, jadi itu. Jadi saya ulangi dari awal, mulai dari oli mesin, mulai dari minyak matic, minyak power steering, dan dia harus diganti pada saatnya. Terus di sini ada lagi busi carbon cleaning, dia harus dirawat supaya tarikan mesin ringan. Dan terakhir adalah untuk safety, kalau mesinnya sudah kencang, remnya harus bagus supaya kencang remnya juga ya kan. Dan cukup sekian dari Kenzo Probolinggo. Jika Anda semua ada pertanyaan, silahkan masukkan di kolom komentar bawah. Jangan lupa like dan subscribe YouTube kami agar kami lebih bersemangat dalam membuat konten-konten yang menarik. Terima kasih.